Pemirsa, kawasan Puncak masih menjadi alternatif tempat wisata bagi warga ibu kota. Terjadi antrian hingga 7 km dan untuk mengurai kepadatan, sistem satu arah kembali diberlakukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat pada Jumat pagi. Antrian kendaraan mengular hingga 7 km. Polisi memberlakukan sistem one way atau satu arah. Selain itu, polisi terus mengimbau para wisatawan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tetap beraktivitas menggunakan masker. Sanksi denda Rp100.000 atau sanksi sosial menanti bagi warga yang melanggar. Mana Pak Liput tadi? Kita dari Jakarta. Dari Jakarta nih tujuannya mau ke Puncak Cisarua, Pak. Khususnya kemana nih? Menginap atau menginap? Berapa hari Pak rencananya Pak? Ya semalam aja biar anak-anak agak refreshing dulu Pak. Iya refreshing dulu ya. Ini emang memanfaatkan all camp ini atau gimana Pak? Iya manfaatkan Pak. Tapi kemarin sempat ke Puncak nggak sih Pak? Sempat menuju ke arah Puncak juga sebelumnya? Kemarin saya lihat padat banget, jadi saya ambil hari yang lumayan agak sepi supaya agak longgar. Sementara itu, pemirsa, ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar sejak pagi tadi. Angkutan berat yang kemarin dilarang melintas kini juga sudah diperbolehkan. Situasi arus lalu lintas di kedua ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 48 pada Jumat pagi terpantau ramai lancar. Rata-rata kecepatan kendaraan yang melaju di ruas tol antara 80 hingga 100 km per jam. Pada pagi hingga siang ini angkutan berat juga sudah diperbolehkan melintas, berbeda di hari Rabu dan Kamis kemarin. Jasa Marga membuka 9 gerbang tol dan belum menerapkan rekayasa lalu lintas. Data terakhir dari Jasa Marga pada Kamis malam ada sekitar 162.938 kendaraan yang keluar dari Jakarta. 62,2% kendaraan menuju gerbang tol Cikampek Utara dan 53,7% kendaraan menuju gerbang tol Kaliurip Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Puncak dan Jalan Tol Jakarta Cikampek, ada Mahathir Mohamad di Cibogo Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan Hasbiullah di kawasan Tol Japek kilometer 48. Kita akan sapa Mahathir terlebih dahulu. Mahathir, bagaimana kondisi lalu lintas pada siang hari ini? Ya, selamat siang Lovi dan Stefani. Kalau kondisi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, tepatnya kami berada di rest area Cibogo Puncak Jawa Barat. Ini memang sebelum dari Taman Safari, memang kami melihat terpantau dari Cipayung hingga Megamendung ini terpantau sudah terjadi kepadatan. Memang ada beberapa alasan terjadi kepadatan. Yang pertama adalah pada hari ini memang bertepatan dengan sholat Jumat, sehingga memang beberapa masjid-masjid besar ini terjadi penumpukan seperti ada keluar masuknya kendaraan, ada juga beberapa masyarakat yang harus menyeberang, sehingga itu terjadi kepadatan. Tadi kami sempat berbincang dengan Kabak Ops Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Rudi Antariksa, bahwa memang ada 10 titik yang sebenarnya diantisipasi dari kawasan Puncak ini yang menjadi titik kemacetan. Yang pertama pasti di Simpang Gadok, karena tadinya dari 5 jalur hingga jadi 1 jalur. Terus tadi ada juga di Simpang Gadok, di Cisarua, di Masjid At-Taun, ada juga di Taman Safari. Itu adalah titik-titik di mana memang yang menjadi 10 titik yang biasa menjadi kemacetan. Untuk itu dari Salantas Polres Metro Bogor ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bisa menjaga protokol kesehatan meski berkunjung ke beberapa tempat wisata, sehingga memang dari kepolisian pun menyiagakan tim gabungan yaitu TNI, Polri, dan Satpol PP sebanyak 250 personel gabungan. Ini memang sedikit berbeda, Stefani dan Lovi, dibanding libur 17 Agustus yang lalu, hanya 100 personel, namun untuk kali ini karena long weekend atau libur panjang, diperbanyak untuk lokasi pengamanannya. Lovi dan Stefani. Baik, terima kasih Mahathir. Selanjutnya kita ke rekan Hasbiullah. Hasbi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek siang ini? Ya, Stefani dan juga Lovi masih terbilang ramai lancar di kedua arahnya, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek maupun juga Kaliurip, ataupun sebaliknya dari arah ke Kaliurip maupun juga Cikampek menuju ke arah Jakarta masih terbilang ramai lancar. Kami tidak melihat adanya pertumpukan kendaraan
baik tadi pagi kami melintasi dari arah Cawang, kemudian juga ke arah Bekasi, lalu menuju ke kilometer 48 tempat saya melaporkan ini, tentu masih ramai lancar situasi seperti ini. Bahkan sekarang dominasi juga masih ada kendaraan pribadi. Setelah melintasi tol layang Japek, biasanya memang ini adalah titik kemacetan karena ada pertemuan dua arah, dari arah atas maupun juga dari arah Bekasi, yaitu dari arah bawah begitu. Kemudian nantinya biasanya pada sore hari ataupun juga pada libur akhir pekan ini ada pertumpukan kendaraan, lalu nanti pihak kepolisian maupun juga dari pihak Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Namun kali ini agak berbeda dari hari kemarin pada hari Rabu dan juga Kamis. Bahkan kemarin hari Rabu dan juga Kamis tidak diadakannya atau tidak diperbolehkannya truk berangkutan muat besar ini melintasi lebih dari pukul 12 siang. Kali ini berbeda sangat jauh, banyak sekali kami temukan dan kami melihat adanya truk-truk bermuatan besar. Dan angka terakhir dari Jasa Marga yang dikonfirmasi ada sekitar 162.000 kendaraan yang keluar ke daerah, baik itu ke timur, barat, dan juga selatan. Stefani dan juga Lofi. Baik, terima kasih Hasbiallah melaporkan langsung dari kawasan tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada Mahathir Muhammad dari kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung padat oleh wisatawan. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta terpantau ramai didominasi kendaraan bermuatan besar. Kepadatan terjadi di Jalan Raya Lembang yang merupakan perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kepadatan mulai terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 2 km. Kepadatan juga terjadi di pertemuan pintu masuk objek wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse Lembang. Selain jalan yang sempit dan menanjak, tingginya volume kendaraan menjadi salah satu pemicu antrian kendaraan. Pada saat nanti kapasitas baik itu parkir maupun kapasitas jalan itu sudah tidak memadai, pertama kami melakukan kanalisasi untuk parkir dan penyeberang jalan. Kemudian kami lakukan one way. Saat itu juga kami lakukan rekayasa arus berupa pengalihan. Sementara di ruas tol Purbalenyi, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung nampak ramai. Banyaknya kendaraan besar seperti bus dan truk angkutan barang membuat arus semakin ramai dan padat. Diperkirakan kepadatan arus mudik atau liburan dari Jakarta menuju Bandung ini akan terjadi hingga mendekati hari Sabtu esok. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau lengang. Banyak warga memanfaatkan momen libur panjang dengan bersepeda. Berbeda dengan hari biasa, kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau lengang. Sepinya kendaraan bermotor dimanfaatkan warga Jakarta untuk berolahraga di kawasan Bundaran HI. Warga memilih tetap di ibu kota karena dinilai belum aman untuk bepergian keluar kota di masa pandemi COVID-19. Kalau berangkat dari rumah tadi jam 6:30. Rumahnya di mana nih Pak, kalau boleh tahu? Kita mencar-mencar, kalau aku di Rawamangun. Ini tujuannya mau kemana nih Pak? Sekarang habis Sudirman, mutar, nanti balik lagi langsung. Yang pertama khawatir kalau keluar kota kan pasti misalnya ke kota-kota lain yang terdekat dari sini, kita khawatir nanti menjadi numpuk, rame, kita masih khawatir soal corona, kan lagi pandemi. Nah makanya kita milih bersepedaan. Memang kita khawatir juga bersepedaan, tapi dengan ada perlengkapan, kita pikir sih harusnya kita lebih safe lah, kira-kira gitu sih. Nah untuk menghadapi pandemi, yang pasti kita pakai masker. Nah teman-teman tadi beberapa ada yang pakai face shield tapi nggak tahan, akhirnya face shield buka, minimal kita pakai masker sih. Ya Pak, tadi sepedaan dari jam berapa nih Pak? Dari jam 7. Dari jam 7? Iya. Dari mana nih Pak kalau boleh Dari Rawamangun, rumah Pak Randy. Sama rumah Rawamangun. Nah, tujuannya mau kemana? Muter-muter aja sih Jakarta. Muter-muter Jakarta. Ya, kalau keluar kota juga mungkin macet kali ya jalan tol ya. Jadi males lah ngapain. Lagian juga lagi suasananya COVID gini kan agak-agak ngeri lah. Paling pakai masker, terus saya bawa hand sanitizer sama air minum paling. Suasana lengang ibu kota diprediksi terjadi hingga akhir pekan ini. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Senjeli Pangabean, Abdul Aziz melaporkan.
Pemirsa, hari kedua libur panjang akhir pekan, situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terpantau ramai, namun tidak terjadi penumpukan penumpang. Jumlah penumpang tercatat rekor tertinggi di masa pandemi COVID-19. Libur panjang akhir pekan membuat aktivitas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten lebih ramai dari hari biasanya. Jumlah penumpang meningkat sejak Kamis kemarin dan menjadi rekor tertinggi di masa pandemi. Untuk penerbangan domestik tercatat 472 penerbangan, sedangkan penerbangan internasional mencapai 58 penerbangan. Total jumlah penumpang mencapai 66.780 penumpang, meningkat sekitar 35 hingga 40% dibanding hari biasanya. Ya, untuk destinasi yang paling banyak dituju, pertama adalah Denpasar, Surabaya, Kuala Namu, dan Makassar, seperti itu, kota-kota yang banyak tuju. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah long weekend. Jumlah pergerakan pesawat yang kami catat kurang lebih ada 530 flight kemarin, seperti itu. Jadi alhamdulillah terjadi pergerakan yang cukup signifikan ya di bulan Agustus ini, seperti itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, kita akan menyaparkan kami Lineke Utsiki. Selamat siang Lineke, seperti apa situasi Bandara Soekarno-Hatta siang ini? Stefani, Lofi, dan juga pemirsa, berdasarkan pada pantauan kami siang hari ini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, ini terpantau masih ramai, bahkan semakin siang ini semakin banyak calon penumpang yang melakukan perjalanannya menggunakan pesawat terbang. Berdasarkan pada pantauan kami, meski terpantau ramai, ini tidak terjadi penumpukan karena memang untuk pembatasan dan juga penerapan protokol kesehatan ini masih secara ketat diberlakukan, dalam artian masih ada pembatasan okupansi kapasitas penumpang yakni sebesar 70%. Kemudian juga untuk penerapan pengecekan dokumen-dokumen kelengkapan ini juga masih diberlakukan dan dicek di 2 posko yang sudah disediakan di Terminal 2. Adapun dokumen yang wajib dipersiapkan oleh para calon penumpang diantaranya seperti kartu identitas diri ataupun KTP, kemudian juga suhu tubuh ini dipastikan maksimal 37,8 derajat Celcius. Kemudian penumpang juga diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas COVID-19. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Dirjen Hubdar, Novirianto juga menyebutkan meskipun sejumlah tempat wisata ini sempat menyampaikan statement bahwa hendak untuk menghilangkan surat bebas COVID-19, namun hingga dengan saat ini memang khusus untuk penerbangan ataupun untuk keberangkatan maupun kedatangan dengan menggunakan pesawat terbang ini masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil bebas COVID-19, baik itu menggunakan swab test ataupun menggunakan rapid test, karena ini masih menjadi salah satu syarat begitu yang digunakan di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu saja, terkait dengan lonjakan penumpang ataupun puncak mudik ini sudah terjadi kemarin tepatnya tanggal 20 Agustus dengan maksimal dengan total pergerakan pesawat ini mencapai 530 dengan rincian 427 ini merupakan penerbangan dalam negeri, sementara sisanya merupakan penerbangan luar negeri. Tentunya diharapkan dengan adanya lonjakan penumpang maupun pergerakan pesawat ini dapat mengejut industri penerbangan maupun geliat pariwisata dan juga ekonomi, karena yang kemarin sempat redup akibat pandemi COVID-19. Kembali ke Anda, Lofi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Lineke Utsiki yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Protes insentif belum dibayar sejumlah petugas instalasi pemulasaraan jenazah COVID-19 curhat dengan cara unik. Ainis yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.